Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masya Allah. Dari Bandung, Ustaz. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah amin ya rabbal alamin. Sahabat IM semuanya, dimanapun berada, di kampung dan di kota, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qurratul Ain fit Tashil wa Takmilah li Al-Fadhi Fathil Mu'in, karangan Al-Ustaz Abdul Rahim Ibni Abdul Mughni Al-Indonesi hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya fiddar ini amin ya rabbal alamin. Ini lanjutan playlist yang sudah pernah saya baca di YouTube Gundul Mantul tahun 2022, udah lama banget. Ini kita bangkit kembali, tahun baru, bulan baru kan. Semangat insyaallah, pelan-pelan. Sudah sampai di Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Lamhatun min sifatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi. Lamhatun. Hadhihi lamhatun, ini sekilas, sedikit, sepintas dari sifat-sifatnya imam, ibadah-ibadahnya imam, dan akhlaknya imam radhiyallahu anhu. Kanal imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu tawilan, tinggi. Ya. Kalau bahasa kita kadang-kadang panjang, kan? Tapi kan orang nggak disebut panjang. Panjang orang ke atas. Tawilan tinggi. Adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu tawilan tinggi, itu nabilan. Nabilan maknanya syarif. Nabilan syarif, mulia. Nah, itu. Jasiman. Gagah. Nah, itu artikan gagah. Jasim. Ini memang kamu harus ada di samping ini kan. Kadang-kadang ada makna yang saya belum paham kan. Jadi jasim itu gagah atau tubuhnya tegap. Wa kana yakhdabu bil hinnai. Dan ada ianya imam itu yakhdabu, mewarnai ia bil hinna, dengan henna pacar. Mewarnai maknanya mewarnai jambu. Rambut beliau, kadang mewarnai jenggot beliau. Biasa orang zaman dulu kan begitu. Mewarnai ia bil hinna, dengan henna atau pacar. Khafifal aridaini. Ini semua jadi khobar kana. Adalah imam itu khafifah, tipis dua jambangnya, berjambang tipis. Waqala al-Muzani, berkatalah oleh al-Muzani, murid beliau, ma ra'aitu ahsana wajhan. Tidak pernah aku lihat akan yang lebih ganteng nisbah wajah, kamnya. Tidak aku lihat akan yang paling bagus nisbah wajah minasy-Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ganteng orangnya. Masya Allah, udah alim, pintar, gagah, ganteng. Lengkap sudah. Wa kana rubbama kabadha ala lihyatih. Dan ada ianya imam, ini masih kata Syekh Mudani, ada ya imam kadang-kadang menggenggam ia di atas jenggotnya. Menggenggam ia di atas jenggotnya, fala dulu, maka tidak lebih ianya jenggot an qablatih, dari satu genggamannya. Artinya jenggotnya juga enggak banyak banget ya. Pas ukuran satu genggaman. Wa kana radhiyallahu an katsiral ibadati. Adalah beliau itu katsiral ibadah, yang banyak ibadahnya. Fakana yaksimul laila ila salasati aksamin. Maka ada ianya beliau itu membagikan ia akan malamnya, dibagikan ila salah satu aksamin, kepada tiga bagian, dibagi tiga. Sulusun lil ilmi, ini berarti khobar nih kan, bukan badal kan. Yang pertama itu sulusun lil laili, sepertiga untuk ilmu. Wasulusun lil naumi, sepertiga untuk tidur. Sulusun lil ibadah, sepertiga untuk ibadah. Insyaallah. Zaman dulu belum sibuk dengan media sosial.
media sosial. Kalau kita ini tengah hari sibuk dengan scroll. Wa kana yaqifu baina yaday rabbih, ada ianya beliau itu berdiri ia di hadapan Tuhannya. Berdiri ia di hadapan Tuhannya, fayusalli, maka salat ia, wa yaqra'u, dan baca Quran ia, wa ainahu tafidan, dan bermula dua matanya. Jumlah hal, padahal dua matanya itu tafidan, mengucurkan oleh keduanya, bidam en ghazir, dengan air mata yang deras. Kenapa bisa sampai menangis salat baca Quran? Khasyatat taksir, karena takut lalai. Takut lalai ya, takut merasa taksir, tidak melaksanakan hak-hak Allah, perintah Allah dengan sempurna. Waqad kana yara nafsahu, dan sungguh ada ianya beliau itu melihat ia akan dirinya min ahlil ma'asi, dari orang-orang pelaku maksiat. Ini kenapa duluan ta'lim? Sungguh ada beliau itu yara, melihat ia akan dirinya di syiddati tawadhu'i, karena sangat-sangat tawadhu beliau melihat dirinya min ahlil ma'asi, dari pelaku maksiat. Itu ulama zaman dulu. Kita merasa sombong kayak nggak berdosa gitu. Saya kopi lari. Wa fi dzalika yaqulu, dan pada demikian itu yaqulu, dan pada demikian yaqulu berkata ianya imam. Wa hibbus shalihin walastu minhu. Aku mencintai akan orang-orang yang soleh, padahal bukanlah aku itu dari golongan mereka, kan? Tawadhu. Wa hibbus shalihin, aku mencintai akan orang-orang soleh. Walastu minhu, padahal bukanlah aku itu dari golongan mereka. Terus kalau beliau bukan orang soleh, siapa juga orang? La'alli an ana labihim syafa'atan. Mudah-mudahan aku itu bahwa aku dapati dengan sebab mereka akan syafaat. Mudah-mudahan aku itu bahwa aku dapati dengan sebab mereka akan syafaat. Wa akrahu man bada'atuhul ma'asi. Dan aku benci akan orang-orang yang bermula bekalnya. Bada'ah, bekal, barang dagangan. Aku membenci akan orang-orang yang bermula barang dagangannya itu maksiat. Aku benci orang yang suka maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bada'ah. Sekalipun adalah kami itu sama saja dalam barang dagangan. Maknanya sekalipun kami sendiri juga banyak maksiatnya, tapi kami membenci pelaku maksiat. Wa qad ikhtassallahu ta'ala hadzal imama bil inayah. Dan sungguh telah mengkhususkan oleh Allah Ta'ala akan ini imam, dikhususkan bil inayah. Inayah itu perhatian, ya. Perhatian Tuhan. Karena Allah memberikan hidayah dan inayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ciri-ciri kita dapat inayah Allah selalu berada dalam kebaikan. Nah, ini sungguh telah mengkhususkan oleh Allah Ta'ala akan ini imam bil inayah, dengan perhatian Allah. Fakana lahu sautun amikut ta'siri, maka adalah bagi beliau itu suara amikut ta'sir, yang dalam pengaruhnya. Ya, suara yang dalam pengaruhnya ini bukan menggambarkan suara beliau merdu, kan? Kita nggak tahu suaranya merdu atau tidak. Ini sedang membahas bahwa ada ucapan-ucapan orang tertentu, karena ucapan itu muncul dari hati, maka sampai ke dalam hati. Kan banyak, kan? Ada orang-orang ketika kita minta nasihat, Masya Allah ya, satu dua katanya kalam hikmah langsung menusuk ke hati kita. Nah itu. Ada juga orang yang kita minta nasihat, panjang lebar banyak banget, nggak ada apa-apanya, lewat gitu kan, nggak berbekas. Nah itu makna amikut taksir. Sebentar Ustaz, ada yang harus di... Ada. Fakana lahu, maka adalah bagi beliau itu sautun amikut taksir, suara yang sangat dalam pengaruhnya. Yakhruju min qalbin munir, yang keluar ianya suara min qalbin munir, dari cahaya, dari hati yang bersinar, dari hati yang bercahaya. Akiyas, kitab bid'ah Ustaz, jangan. Insyaallah Ustaz, pada waktu yang berbeda. Zadatul ibadatul mutawasilah, menambah kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, al-ibadatul mutawasilah, oleh ibadah yang sambung menyambung, oleh ibadah yang terus menerus. Wal mahabbatus syadidah, menambah kepada beliau oleh cinta yang sangat, cinta beliau kepada Allah
Akan apa menambah? Nuran, cahaya. Wa taksiran, pengaruh. Wasihran dan sihir. Makna sihir ini daya pikat, ya kan? Kan biasa bahasa Indonesia, dia tersihir. Dia tersihir. Ucapannya membuat kita tersihir. Tersihir maknanya terpengaruh kan? Terpengaruh. Ada daya tarik. Nah, itu sihir. Kinayah ini ya, atau kias. Kata kiasan. Menambah kepada beliau oleh ibadah yang terus-menerus. Mahabbatus syadidah, cinta yang sangat kepada Allah. Nuran akan cahaya. Akan cahaya. Wa taksiran dan pengaruh wasiran dan apa tadi kata saya sihir, pengaruh juga ya, terpikat, daya pikat. Yumkinul bahsu anit tawasul. Tawasul apa Ustaz? Oke. Wa kana radhiyallahu an muli'an bil Qur'an dan adalah beliau radhiyallahu an itu muli'an. Muli'an aula'a itu sangat cinta, jatuh cinta. Cinta mati bahasa kita. Itu cinta banget bil Qur'an terhadap Qur'an wa sahabatihi dan dengan sahabat-sahabatnya apa nih? Apa dengan menyertainya Quran? Mudah-mudahan ke Quran ini ya. Adalah radhiyallahu anhu itu yang sangat cinta dengan Quran dan dengan menyertainya Quran ya kan? Bukan sahabat. Tawasul fi doa. Tawasul bisin mungkin maksudnya bisin tawasul apa? Tawasulan laisa bisad. Oh, sahih. Nah, insyaallah. Nah, fakana yakhtimu fi kulli naharin wa lailatin khatmatan. Maka ada ianya beliau itu mengkhatamkan ia dalam setiap hari dan malam akan satu khataman. Masya Allah ya. Ya, sehari semalam satu kali khatam 30 juz. Wa fi Ramadhana kana yakhtimu kulla naharin khatmatan. Dan di bulan Ramadan ada ianya beliau rahimahullah itu mengkhatam ya di setiap hari khatmatan satu khatam. Di siang hari maknanya kulla naharin di setiap hari akan di setiap siang hari akan satu khatam. Wa kulla lailatin khatmatan dan di setiap malam satu kali khatam. Wa kana idza qara'al Qur'ana baka dan adalah beliau itu bila membaca oleh beliau akan Quran baka, niscaya menangis ia. Wa abka sami'ihi dan membuat menangis oleh beliau akan orang-orang yang mendengarkan bacaannya. Oh, ya memang gambar kita nggak kelihatan kalau dari layar ya. Harus pakai kitab langsung. Karena memang peralatannya nggak canggih ini. Disorot pakai HP. Layar laptop sudah gelap. Masya Allah, mana tadi? Qala Bahru bin Nasr. Nah, Qala Bahru bin Nasr. Berkatalah oleh Bahar ibnu Nasr. Siapa beliau? Ahadu mu'asirih. Salah seorang dari orang yang semasa dengan imam. Apa kata Bahar bin Nasr? Kunna idza aradna an nabkiya qala ba'duna li ba'd. Adalah kami apabila kami bermaksud bahwa kami menangis, qala niscaya berkatalah sebahagian kami bagi sebahagian yang lain. Nah, apa kami katakan? Qumu bina ila hadzal fatal muttalibi. Bangunlah kalian bersama kami menuju kepada ini pemuda yang muttalibi. Karena beliau kan al-muttalibi. Bukan muttalib, tapi muttalibi. Nah, bangunlah kalian bersama kami kepada ini pemuda yang muttalibi nakra'ul Quran. Nah, agar kita membaca Quran. Fa idza atainahu istaftahal Qur'ana bila kami telah mendatangi akannya imam, niscaya membuka oleh imam akan Quran hatta tatasaqatan nasu baina yadai hingga berguguranlah manusia. Berguguran maknanya tersungkur karena khusyuk mendengar bacaan beliau. Berarti suara beliau merdu juga ini. Hatta tatasaqatan nas hingga berguguranlah manusia baina yadai di hadapannya. Wa yaksura ajijuhum dan banyaklah oleh pekikan mereka, ajij pekikan mereka bil buka dengan tangisan, pada menangis. Insyaallah. Fa iza ra'a dzalika amsaka 'anil qiraati dan apabila melihat oleh beliau akan demikian, niscaya beliau berhenti. Amsaka menahan ia, berhenti ia dari membaca.
Wa kana radhiyallahu anhu mustaqiman ala syar'i, dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu mustaqiman, lurus, tegak lurus ala syar'i, di atas syara, ila aqsal hudud, kepada paling tingginya batasan. Kepada paling tingginya batasan hingga batasan paling maksimal. Maknanya beliau benar-benar berusaha mengikuti agama Allah. Wakana kariman, dan ada ianya beliau itu kariman, seorang yang dermawan, kariman dermawan, mulia. Zamuruatin, itu yang memiliki marwah. Ini muruah, marwah berarti ya, harga diri. Wa khuluqin rafi'an, itu yang memiliki akhlak yang tinggi. Sya'nuhu sya'nu alil bait, yang sifatnya beliau atau sya'an, bagaimana memaknai sya'an? Yang keadaan beliau itu seperti keadaan keluarga Nabi, ahlul bait ya. Ahlul bait kan para dermawan, soleh ya. Sakhiyan, ada ianya beliau itu sakhiyan. Sakhiyan dermawan juga. Cuma dermawan kan bertingkat ya. Dermawan, yuqbilu alal fuqara, menerima ia terhadap orang-orang fakir, atau menghadap ia kepada orang fakir, maknanya suka membantu orang fakir. Wa yu'ti ata'a man la yakhafu ailata, dan memberikan oleh beliau akan pemberian orang yang tidak takut ia akan fakir. Mencontoh, meneladani sifat Nabi. Wa fi hadza turwal a'ajibu anhu. Dan dalam hal ini yang menunjukkan tentang akhlak beliau, diriwayatkan akan banyak keajaiban dari beliau. Atau dalam hal ini tentang kedermawanan beliau, diriwayatkan akan banyak keajaiban dari beliau. Banyak kisah-kisah beliau yang menunjukkan memang beliau dermawan. Salah satunya yang sering kita dengar kan, ketika beliau dituduh Syiah, kemudian beliau sampai diseret ke kerajaan kan, ke ke apa namanya, ke istana, kemudian akhirnya selamat, diberikan hadiah. Begitu beliau keluar, langsung beliau bagi-bagikan semuanya. Nah, itu. Wa min aqwalihi, dan sebahagian dari perkataan beliau yang mengandung hikmah, lil muru'ati arba'atu arkan, untuk muru'ah itu ada 4 rukunnya. Seseorang baru dianggap punya harga diri, punya marwah, ada 4 rukunnya. Pertama, husnul khuluqi, bagus akhlaknya. Nah, wasakha'u, dermawan, wat tawadu'u, dan tawadu, enggak sombong, wan nusuku, dan beribadah. Nah, itulah baru dianggap punya muru'ah. Wa mimma tamayyadza bihi, dan sebahagian dari perkara yang menjadi berbeda dengannya perkara. Bukan. Mimma, sebahagian dari perkara tamayyadza, yang berbeda ianya imam dengannya perkara. Itu syiddatu hayaih, itu sangat-sangat pemalunya. Sebahagian dari perkara tamayyadza, yang menjadi berbeda ia, berbeda dalam arti menjadi istimewa ianya imam dengannya perkara. Syiddatu hayaihi wa khajlih, itu sangat-sangat pemalunya ya. Wa khajlih malu juga. Malu dalam arti kita menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, dengan adat. Hatta nuqila anhu annahu kana yahmaru wajhu, sehingga dinukilkan darinya imam bahwa sungguhnya imam itu kana, ada ia itu yahmaru wajhuhu, memerahlah oleh mukanya, hayaan, karena malu, iza su'ila ma laisa indah, apabila diminta akan beliau akan sesuatu yang tidak ada ia di sisinya. Kalau ada yang meminta beliau, kebetulan nggak punya apa-apa, justru beliau yang malu kan? Malu, merasa kok nggak memberikan apa-apa kepada yang meminta. Nah, mudah-mudahan begitu maknanya ya, bukan ketika ditanyakan ya. Kalau ketika ditanyakan beliau nggak tahu, beliau nggak malu. Para ulama selalu bilang wallahu a'lam atau la adri. Dan begitu ceritanya, kayak cerita Imam Malik, siapa? Ditanyakan 40 pertanyaan, cuma beliau jawab beberapa, kemudian sisanya beliau bilang la adri. Para ulama nggak malu bilang la adri, wallahu a'lam, biasa. Jadi di sini mudah-mudahan suila di sini bukan ditanyakan pertanyaan, tapi diminta sesuatu. Nah, sehingga dinukilkan dari beliau bahwa sungguhnya beliau karena ada ia itu yahmar wajhu, menjadi merahlah mukanya, hayaan, karena malu. Nah, iza suila, bila diminta akan beliau akan sesuatu laisa indah, yang tidak ada ia di sini. Nah, kayak kita, anak kita lagi
Kalau kita bukan malu, sedih. Misalkan kita nggak punya uang, anak kita minta jajan kan, pengen belikan sesuatu itu, mungkin sedih campur malu. Malu sama diri sendiri, sama sedih. Masya Allah. Ya, zaman dulu kan begitu kan, kita minta uang sama orang tua. Kita tahu orang-orang pernah merasakannya enggak. Kalau di kampung kan duit langka banget tuh. Kita ada es krim masuk kampung, kita udah guling-guling minta uang sama orang tua. Udah capek kita menangis setengah jam masih belum keluar uangnya. Ternyata orang tua bukan nggak ngasih kan, memang nggak punya uang bisa. Wa kana mubalighan fi syafaqati 'alal muta'allimina wa ghairi. Dan ada ianya beliau itu mubalighan yang sangat mubalaghah, yang sangat kuat fi syafaqati dalam kasih sayang 'alal muta'allimin kepada para santri wa ghairihim dan lain mereka. Menyayangi orang-orang yang belajar kepada beliau. Inilah ciri guru kan? Ciri guru memang harus yang sayang kepada murid sehingga mengajarkan murid dengan penuh keikhlasan. Nah, itu. Paham keadaan murid ya, keluhan, kendala yang murid alami paham benar. Sehingga ketika telah mengajarkan murid dengan satu cara, murid nggak paham, beliau akan merubah caranya, cari metode yang paling pas kan. Nah, itu guru. Dan semua orang harus punya guru. Nah, apa kata pepatah Arab? Kullu syai'in fil hayah yuhtaju ila muallim. Segala sesuatu dalam hidup ini perlu kepada guru. Illa syarra. Kecuali keburukan. Keburukan tanpa guru pun kita bisa. Nah, tapi penjahat profesional pun kadang punya guru juga. Apalagi dalam kebaikan. Makanya dalam kajian tasawuf itu selalu disyaratkan kita harus punya mursyid kamil. Kan? Mursyid-mursyid yang akan membimbing kita. Bahasa sekarang mentor. Kalau kita berjalan sendiri sampai 10 tahun, mungkin kalau ada guru, ada mentor, 5 tahun udah nyampe ya. Udah, karena beliau sudah berpengalaman, sudah mengalami, melewati berbagai macam rintangan, tantangan. Nah itu. Wafi nasihatihi ada yang beliau itu sangat-sangat kuat dalam nasihatnya karena Allah Ta'ala. Kemudian bagi kitabnya Allah dan bagi Rasulnya Allah dan bagi kaum muslimin. Ini sudah ada dalam hadis Nabi kan. Kita nggak perlu maknai apa maksud nasihat untuk Allah, nasihat untuk kita Allah, untuk Rasul dan untuk kaum muslim. Wazalika huwa dinu dan demikian kasih sayang kepada murid, nasihat untuk Allah, untuk kita, untuk Rasul, untuk kaum muslimin itu memang agama. Memang agama kama soha sebagaimana telah sahih ya dalam hadis Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam matan arba'in ad-dinun nasihah kan. Qalu mereka berkata liman billahi wali rasulihi hingga seterusnya. Mihnatuhu. Ini adalah mihnatuhu, ujian beliau. Mihnah ujian bala yang beliau hadapi dalam hidup. Nah, biasanya hampir semua tokoh-tokoh besar itu pasti mengalami hal yang berat dalam hidupnya. Di penjara dan lain sebagainya. Uttuhimal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bitasyayyu. Dituduh akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan tasyayyu. Beliau pernah dituduh Syiah. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah kalau nggak salah. Imam Syafi'i hidup pada masa Daulah Abbasiyah kan? Pada masa kekuasaan Harun ar-Rasyid. Kita tahu Daulah Abbasiyah itu pemimpin pertamanya siapa namanya sebelum Al-Mansur? Abu Ja'far ya. Sebelum Abu Ja'far lupa saya. Yang gelarnya As-Saffah. Orang yang sangat banyak membunuh orang. Semua penguasa sebelumnya, penguasa Bani Umayyah. Karena Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah akan merebut kekuasaan dari Bani Umayyah kan. Bani Umayyah kalah, semua pejabat-pejabatnya, pengikutnya setia dikejar semua, dibunuh semua. Nah, itu dibunuh. Begitu juga sebaliknya kan, nanti kan Abbasiyah bangkit lagi di Andalus kan, mengejar lagi. Pokoknya begitulah kalau kita baca kerajaan-kerajaan zaman dulu, Masya Allah ya, kejam. Ini dituduhkan akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bitasyayu' dengan Syiah. Wahikat lahul mu'amarah dan hikat. Apa mana kita artikan? Dibuatkan ya, dirancang ya, hikat, haka. Dirancang untuk beliau al-mu'amaratu mu'amarah. Mu'amarah konspirasi kalau bahasa sekarang, mu'amarah. Dirancang untuk beliau akan konspirasi fi qasril khalifah di istana khalifah Harun ar-Rasyid. Hatta ba'asa fi talabih
hingga mengirim utusan ianya Harun ar-Rasyid fi talabihi dalam mencari beliau. Nah, jadi ada yang pengen merencanakan sesuatu untuk menjebak beliau ya. Karena banyak orang yang iri. Karena mungkin beliau dicintai oleh masyarakat, banyak pengikutnya, majelis ilmunya ramai biasa kan. Kemudian orang-orang mempengaruhi khalifah. Khalifah juga takut kehilangan cahayanya kan gitu. Nah, sehingga khalifah pun kelihatannya awalnya mendengar. Hingga khalifah mengirim utusan memanggil beliau. Wasiqa dan dihalau. Saqa yasiqu. Saqa yasuku saik sopir dihalau. Wasiqa dan dihalau akan beliau wahwa fi rabi'ati wa salasina min umri. Padahal beliau itu berada dalam usia ke-34 dari umurnya. Dihalau fi aqyadihi dalam belenggu-belenggunya. Dihalau sambil dirantai. Ma'atis atin minal alawiyin bersama 9 orang yang lain dari Bani Alawi, dari Alawiyin. Alawiyin pengikut Sayyidina Ali ya, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Bersama 9 orang lain dari Alawiyin, kemana dihalau? Ila Rasyid, Rasyid. Jadi kita kenal itu, padahal Daulah Abbasiyah itu kan masih sebahagiannya keturunan Nabi, tapi mereka mengejar. Semua pengikut Sayyidina Ali, Ahlul Bait itu dikejar, dibunuh. Nah, itu memang ajaib cerita kan. Sama kayak ketika Bani Umayyah berkuasa. Bani Umayyah, di mana raja pertama Muawiyah kan, itu kan musuh dengan Sayyidina Ali ya khalifah keempat. Jadi begitu Bani Umayyah jadi penguasa ketika itu pengikut Imam Ali dikejar semuanya. Kita baca sejarah ya. Ada buku sejarah. Saya punya buku sejarah apa namanya? Hmm. Nah ini. Tarikhul Adab fil Asril Abbasi. Ya. Ini dipelajari di Mesir ini. Al-Ustaz Doktor. Jadi kita baca ini kan sejarah adab pada masa Abbasi. Memang ini membahas tentang sastra kan. Jami'ul Azhar, Jami'atul Azhar. Tapi di sini juga membahas sejarah. Jadi ada sejarah. Nah, jadi tahu dikit-dikit. Mana tadi? Jadi Imam Syafi'i dihalau ke istana Khalifah bersama 9 orang dari Alawiyin, pengikut Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali ketika itu udah nggak ada kan. Dihalau kepada Ar-Rasyid. Wa hunaka duribat riqabul alawiyah at-tis'ati. Di sanalah dipotong, dipotong, ditebas akan leher-leher alawiyah yang 9 tadi amama hadal imam. Di depan ini imam, semuanya digorok, dipotong lehernya. Wahidan ba'da ukhra, satu demi satu, satu sesudah yang lain. Hatta ja'a dauruh, hingga datanglah oleh gilirannya imam. Tinggal Imam Syafi'i sendiri. Satu lagi. Wa kana Muhammad ibnul Hasanil Qadhi, dan adalah Muhammad yaitu Ibnul Hasan Al-Qadhi inda Harun ar-Rasyid. Itu di sisi Harun ar-Rasyid dalam keadaan atau itu yang hadir, khabar lagi kan. Adalah Muhammad bin Hasan Al-Qadhi itu di sisi Harun ar-Rasyid itu yang hadir. Kebetulan Qadhi Hasan ini atau Muhammad Qadhi ini ada di dekat Harun ar-Rasyid. Wastata'al Imam Syafi'i bizakai, dan mampulah oleh Imam Syafi'i bizakaihi dengan kecerdasannya, wasur'ati khatirih, dan dengan cepat pikirannya, cepat berpikirnya atau cepat pikirannya. Mampulah oleh Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, dengan cepat pikirannya akan apa yang beliau mampu, ayastamila, bahwa menarik ia kepadanya beliau akan hati khalifah. Menarik ia kepada beliau akan hati khalifah, maknanya mendapat simpati ya. Beliau mungkin cerdas. Ya bukan mungkin, memang beliau cerdas dalam berbicara kan. Apalagi beliau nggak salah. Sehingga mampu menarik. Menarik hati. Mana menarik hati kan menarik simpati. Menarik ianya kepada beliau qalbal khalifah, akan hati khalifah, wa aqlahu, dan akal khalifah. Wa ayyuqni'ahu bi bara'ati, dan bahwa menundukkan ia akannya khalifah bi bara'atihi, dengan terbebasnya imam, tak bersalah. Beliau mampu meyakinkan khalifah bahwa beliau tidak bersalah. Wa aslamahul khalifatu lil qadhi, dan menyerahkan akan Imam Syafi'i oleh khalifah bagi Qadhi Muhammad bin Hasan tadi. Maknanya urusan beliau.
Urusan beliau diserahkan kepada Qadhi Muhammad. Terserah Qadhi Muhammad mau memutuskan apa, mau dibunuh atau dibebaskan. Wa kanal ilmu rahiman baina ahli. Wa kanal ilmu rahiman baina ahli. Dan adalah ilmu itu rahim. Mudah-mudahan rahim di sini maknanya kayak silaturahim gitu ya. Ada ikatan rahim. Dan adalah ilmu itu menjadi tali rahim baina ahlihi, di antara ahlinya ilmu. Maknanya orang sesama berilmu biasanya ada ikatan. Ada ikatan kayak saudara gitu. Jadi karena Qadhi Hasan ini memang seorang alim, Imam Syafi'i pun seorang yang alim, tentunya ada ikatan. Ulama memang sudah sepantasnya untuk membela ulama. Mudah-mudahan begitu ya. Bukan rahim penyayang ya. Kalau rahim penyayang, walaupun ada juga rahiman kan. Boleh aja amsilah mubalaghah kan. Enggak, ada yang pakai ya, ada yang enggak. Kan ada watan fa'il, ada fa'ilun. Mudah-mudahan di sini rahim. Dan adalah ilmu itu rahim, menjadi tali kasih, tali penghubung baina ahlihi, antara ahlinya ilmu. Wadafa'a anhul qadhi, dan membela untuknya Imam Syafi'i oleh al-qadhi. Qadhi pun ikut membela Imam Syafi'i. Wasahama fi khalasi. Sahama, ikut bersaham ya, bersaham, saham dalam perusahaan. Maknanya ikut ambil bagian. Wasahama, berperan ia, ikut saham ya. Berperan ianya qadhi atau ikut ambil bagian ia fi khalasihi, dalam kebebasannya imam. Artinya termasuk gara-gara beliau lah kita bilang Imam Syafi'i selamat ya. Sebab manusia, walaupun pada hakikatnya diselamatkan oleh Allah ya. Tapi kan ada sebabnya. Kita baca pelan-pelan teman ya. Setengah jam. Wa qala fihi, dan berkata ianya qadhi padanya Imam Syafi'i. Padanya pada berkaitan dengan Imam Syafi'i. Walahu minal ilmi mahalun kabir. Baginya Imam Syafi'i dari segi keilmuan itu punya kedudukan yang besar. Walaisa alladhi rufi'a alaihi min sya'nih, dan tidaklah perkara yang diangkat akan dianya perkara alaihi, atasnya imam. Tidaklah perkara yang diangkat akannya perkara memberatkannya imam, alaihi, memberatkannya imam. Itu min sya'nihi, itu dari urusannya imam. Maknanya tidaklah perkara yang rufi'a, diangkat, memberatkan beliau, dituduhkan. Tidaklah perkara yang dituduhkan kepada beliau itu dari urusan beliau. Beliau enggak bersalah sebenarnya. Yang dituduhkan beliau enggak, bukan syiah beliau. Nah, itu. Mudah-mudahan seperti itu. Wabariat sahatul muttaham, dan bebaslah oleh sisi orang yang tertuduh tadi, yaitu imam. Dan terlepaslah oleh sahah. Sisi sahatul imam kan biasa kan. Kalau bahasa kita apa sahatul imam? Tuan yang mulia kan. Sahatul imam. Imam yang mulia. Terlepaslah oleh sisi orang yang tertuduh tadi, yakni Imam Syafi'i. Wa amara lahur rasyidu bi'ata'in, dan memerintahkan untuk Imam Syafi'i oleh Harun ar-Rasyid bi'ata'in, dengan pemberian qadruhu khamsuna alfan, yang bermula nilainya pemberian itu 50.000. Cuma nggak dijelaskan ribu dirham apa ribu dinar ya. Kalau 50.000 dinar banyak banget ya. Dirham atau 50.000 dinar, satu ekor kambing, 50.000 ekor kambing. Akhadzal Imam Syafi'i radhiyallahu, yang mengambil akannya 50.000 oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam kisah yang lain, begitu beliau keluar pintu kerajaan, beliau bagi-bagikan ini hadiah yang beliau dapatkan. Tapi di sini nggak ada. Itu bentuk, salah satu bentuk kedermawanan beliau. Maraduhu wa wafathu, ini adalah sakitnya imam dan wafatnya imam. Kana radhiyallahu anhu kasiral auja'i wal asqam, dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu kasiral auja', yang banyak sakitnya, wal asqam, banyak sakitnya. Ini dua-duanya sakit. Tapi ada sedikit perbedaan. Auja' itu lebih ke nyeri ya. Lebih ke nyeri, sakit yang kayak nggak ada bekas gitu. Biasa kan ungkapan waja'ur ra'si, sakit kepala kan. Waja'us sini, sakit gigi, sakit seperti itu, nyeri lah bahasa kita.
Tapi kalau askam itu penyakit secara umum. Nah, kayak sakit, sakit parah misalkan, atau sakit luka segala macam ya, askam. Tapi secara umum biasanya kita artikan sakit dua-duanya. Adalah beliau radhiyallahu anhu itu kasiral auja, yang banyak sakitnya, banyak nyerinya, nah, dan banyak sakitnya. Begitu aja. Wa kana yashkul bawasira khassatan. Dan ada ianya beliau itu mengeluhkan ya akan bawasir, sakit basir, khasatan hal keadaan basir secara khusus. Maknanya beliau menderita banyak penyakit. Secara khusus beliau sakit bawasir ini. Orang udah paham kan? Bahasa Indonesia juga wasir. Walaqad balagat minhu fi awakhiri ayyamihi mablagan azima. Dan sungguh sampai ia. Gimana maksudnya sampai? Sampai nyampe, meningkat ya. Meningkat rasa sakit. Nggak tahu cara memaknainya. Walaqad balagat. Sungguh sampai ianya sakit bawasir tadi darinya Imam Syafi'i fi awakhiri ayyamihi di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir harinya, di akhir-akhir hidupnya, mablagan aziman akan sampai yang besar. Maknanya tambah parah. Nah itu. Balaga nyampe tapi maksudnya parah lah, nggak tahu cara memaknai. Sungguh tambah parah ya. Tambah parah ianya bawasir darinya Imam pada akhir-akhir hidupnya akan parah yang sangat besar, parah banget. Maknanya menjelang beliau meninggal, sakitnya tambah parah. Nah, itu. Fakana rubama, maka ada ianya beliau itu rubama kadang-kadang rakiba, naik kendaraan ya, atau ya naik kendaraan ya, fasalat damu min akibaihi, maka mengalirlah oleh darah dari dua tumitnya, ya, darah bawasir kan mengalir sampai ke paha, ke kaki dari dua tumit. Wakana la yabrahu tista, dan ada ianya beliau itu tidak pernah yabraha, yabraha, lan nabraha hatta yarji'a ilaina Musa, lan nabraha, enggak pergi-pergi, enggak pindah-pindah. Dan ada ianya imam itu tidak pernah memindahkan ia atista akan wadah, dah tahu di bawahnya beliau. Nah, berarti beliau mungkin duduk di atas kursi kan? Nah, tapi di bawahnya ada wadah. Wa fihi libdatun mahsyuwatun, dan di dalamnya wadah, di dalamnya tista, di dalamnya wadah itu ada libdah, semacam bantal. Libdah ah, bantal oleh kita artikan, atau kulit ya. Kulit mahsyuwatun yang diisi. Libdah bantal atau kulit mahsyuwatun yang diisi. Bahasa kita kayak buat semacam bantal kapas sehingga kalau darah menetes ke situ meresap. Ya. Dan dalamnya wadah tadi ada semacam sesuatu yang diisi. Mahsyuwah diisi dengan kapas. Yakturu fihi damuh, yang menetes ah, padanya wadah tadi oleh darahnya. Insya Allah berat banget ya. Wa ma laqiya ahadun minas saqami mislama laqiya, dan tidak menemui oleh seorang pun. Mana menemui di sini merasakan. Nah, jadi bagaimana ya maksudnya? Memang kita terjemah per teks ya, per kata kan. Sekaligus mudah-mudahan mafhumnya juga nggak salah. Wa ma laqiya ahadun, tidak menemui oleh seorang pun, tidak merasakan oleh seorang pun minas saqami akan sakit, mislama akan seperti apa yang laqiya yang merasakan oleh beliau. Eh, ila liqa, sampai ketemu, menemui. Walakin hadza lam yakun liyasrifahu. Tetapi ini sakit. Itu lam yakun. Tidak ada ianya ini sakit itu liyasrifahu. Itu agar memalingkan ia akan beliau anid durusi, dari belajar, wal abhasi dari mengkaji, wal mutalaah dari mutalaah. Masya Allah. Belajar mengajar jalan terus, kajian-kajian jalan terus, mutalaah jalan terus. Nah, sampai imam masih mutalaah, masa kita nggak mutalaah? Kita nggak tahu apa-apa kan? Nah, ini kalau kita mengklaim sebagai pengikut Imam Syafi'i harus mengikuti sifat beliau, banyak sabar, walaupun menderita, rajin belajar kan, rajin mengkaji hal-hal baru, rajin mutalaah.
Walaisa hadza ghariban ala mislih, tidaklah ini itu ajaib, itu asing ala mislihi atas orang sepertinya Imam Syafi'i. Tidaklah ini penuh penderitaan, itu bukan hal yang asing atas orang yang seperti beliau. Karena semua tokoh juga mengalami hal yang sama. Waqad su'ila Rasulullah, dan sungguh telah ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Man asyaddun nasi balaan? Siapa itu yang paling berat manusia nisbah bala ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling berat diberi bala ujian oleh Allah? Faqala, maka Nabi berkata, al-anbiya'u, para nabi. Mereka manusia yang paling berat balanya para nabi. Summal amsal, kemudian yang paling misal, maknanya yang paling mirip dengan mereka para nabi. Yang paling mirip dengan nabi di segi kesalehannya, ketaatannya, keberaniannya dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah yang paling berat ujian. Fal amsalu, kemudian yang paling mirip hingga ke bawahnya. Nah, kalau kita orang-orang biasa kadang malah nggak ada ujian apa-apa kan. Aman, tentram, kita sehat, rezeki lancar, anak istri sehat. Nah, itu. Orang yang berani berkata benar, apalagi depan penguasa, tiba-tiba di penjara tanpa dihakimi, mana tanpa ada pengadilan. Ada salah satu tokoh yang saya kagumi, hidup di Bani Malik di Saudi Arabia. Beliau tadinya Wahabi, kemudian berubah. Beliau menantang Wahabi, namanya Syekh Hasan Farhan Al-Maliki. Kemudian beliau ditangkap 7 tahun yang lalu, sampai sekarang belum diproses pengadilan. Nah, itu. Padahal beliau bukan siapa-siapa. Mananya nggak punya kekuatan, nggak punya pasukan, cuma punya ide, pemikiran ya. Beliau mengkritik pemahaman Wahabi, ditangkap. Nggak ada pengadilan, dilarang keluar negeri, paspornya diblokir, buku-buku beliau dilarang disebarkan, nggak boleh dicetak. Tapi beliau udah terlanjur duluan membagi dalam bentuk PDF kan, sehingga karya-karya beliau bisa kita baca. Banyak tokoh-tokoh. Apalagi sistem kerajaan, nggak boleh demo kan. Sistem kerajaan kan nggak boleh demo. Yang salah ditangkap. Rawahud Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tirmidzi. Walamma kana fi maradihil akhir, dan manakala ada ianya imam itu pada sakitnya yang terakhir. Dakhala alaihi tilmidhu. Saya masuklah kepada beliau oleh muridnya. Siapa muridnya? Al-Imamul Muzani, Imam Muzani rahimahullah. Faqala lahu, maka berkata ianya Imam Muzani baginya Imam Syafi'i. Kaifa asbahta? Bagaimana engkau di pagi hari ini? Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu wahai tuan guru di pagi hari ini? Qala, beliau berkata, asbahtu minad dunya rahila. Aku bangun pagi. Bagaimana cara memaknainya? Asbahtu, aku berada di pagi ini. Itu rahilan khabarnya. Itu yang mau berangkat dari dunia. Nah, kan? Dulu ini khabarnya rahilan. Aku merasa pagi ini aku akan berangkat meninggalkan dunia ini. Walil ikhwani mufarikan. Aku merasa pagi ini itu mufarikan yang meninggalkan bagi saudara-saudara. Kayaknya bakal meninggal. Walika asil maniyati syariban. Aku berada di pagi ini itu yang meminum lika asil maniyah bagi cawan kematian. Nah, ini ungkapan kan. Mau meminum cawan kematian. Beliau memang merasa mau meninggal. Kasih gelas, piala. Piala biasanya dalam Quran ka'san apa? Kan ada dalam surat apa itu? Jadi ka'sin itu biasanya disebut gelas yang ada minumannya di dalam. Kalau nggak ada minumannya nggak disebut ka'sin. Wakana mizajuhu, gimana itu ayatnya lupa. Kalau perlu ayat nggak datang dia. Kalau ayat Quran lagi perlu nggak datang. Hilang. Wa 'alallahi 'azza wa jalla warida. Ini masih atap. Dan aku berada di pagi ini itu waridan yang mau datang. Allah kepada Allah Ta'ala. Waridan, mau datang, menjumpai Allah, mau meninggal. Wala wallahi, tidak demi Allah. Ma adri ruhi tasiru ilal jannah fauhanni'uha. Tidak demi Allah. La adri, aku tidak tahu. Bermula rohku itu jadi ia ke surga.
Fauhanni fa fauhanni uha, maka aku ucapkan selamat kepadanya, Rob. Demi Allah, aku tidak tahu ruhku itu mau kemana. Ruhku itu jadi ia ke sorga. Fauhanni uha, maka aku ucapkan selamat kepadanya kalau dia selamat. Am ilan nari, atau menuju ke neraka. Fau'azziha, maka aku takziah akannya ruh. Kalau mau ke neraka harus takziah, harus aku hibur akannya ruh. Nah, summa baka, kemudian menangis ianya beliau. Wa ansya'a yaqulu, dan bernasyid ianya beliau dalam keadaan berkata. Nah, beliau membacakan syairnya. Insyaallah. Donatnya pagi-pagi cocok sama kopi. Akhir rahmat. Insyaallah. Apa kata Imam? Walamma qasa qalbi, manakala keraslah hatiku. Wazaqat mazahibi, dan sempitlah jalan-jalanku. Ini mazahib di sini jalan, bukan mazhab beliau, kan? Bukan mazhab beliau. Walamma qasa qalbi, manakala keraslah hatiku. Wazaqat mazahibi, dan sempitlah jalan-jalanku. Ja'altu raja'i nahwa afika sullama. Niscaya aku menjadikan akan harapanku nahwa afika. Aku jadikan akan harapanku ke arah keampunanmu sulama, sebagai tangga. Nah, ini syair nih. Mana syair ya begitu, kan? Ketika hatiku keras, jalanku terasa sempit, aku arahkan harapanku kepadamu ya Allah sebagai tangga. Maknanya aku masih berharap kepadamu. Ta'adzamani dzambi. Terasa besar kepadaku oleh dosaku. Falamma qarantuhu bi'afwika. Manakala aku bandingkan akannya dosa dengan keampunanku, Rabbi, wahai Tuhanku, karena afuka a'dhama, niscaya adalah keampunanmu itu lebih besar. Nah, itulah lebih besar. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Famadzil tadza'afin anid dzambi lam tazal. Nah, oh ini koma di sini. Famadzilta, senantiasa engkau ya Allah za'afin, itu yang memiliki kemaafan dari dosa. Lam tazal tajudu, senantiasalah engkau itu engkau dermawan. Wa ta'fu, dan engkau memaafkan. Minnatan, sebagai anugerah. Wa takaruman, kemuliaan. Mana minnatan ini? Allah dermawan, Allah memaafkan bukan karena wajib lah. Bukan wajib kepada Allah, tapi karena karunia-Nya. Takaruman, karena kemuliaannya, kedermawanannya. Allah derman. Bahasa kita bifadlillah biasanya, kan? Bifadlillah. Karunia. Tidak ada yang wajib kepada Allah, kan? Kecuali Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri dalam kajian tauhid, kan? Wakana hakkan alaina nasrul mu'minin misalnya. Sebenarnya nggak wajib, tapi Allah mewajibkan. Allah la yukhliful mi'ad. Nah, maka mesti terjadi. Mudah-mudahan begitu artinya. Famadilta, senantiasa engkau za'afin, itu yang memiliki kemaafan dari dosa. Lam tazal, senantiasa engkau itu engkau dermawan. Engkau memaafkan. Minnah, nisbah karunia, watakaruman, dan kedermawanan. Gitu aja. Wa fi lailatil jum'ati ba'dal maghrib, dan pada malam Jumat sesudah maghrib. Akhirul lailatin min Rajaba, pada akhir malam dari bulan Rajab. Rajab di sini ghairu munsharif kelihatannya. Saya lupa alasannya. Ajamiyah apa? Ajamiyah dan alamiah. Apa Rajab bukan bahasa Arab? Apa alasan lain? Saya nggak ingat ini, lupa. Ada yang ingat kasih komentar. Kenapa Rajab ghairu munsharif? Dan pada malam Jumat ba'dal maghribi, sesudah maghrib, akhirul lailatin, pada akhir malam min Rajaba, dari bulan Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204 bagi hijrah. Intaqalat ruhuhu at-tahiratu, berpindahlah roh beliau yang suci, ila rabbiha, kepada Tuhannya, an arba'in wa khamsina sanatan, dari usia 54 tahun. Insyaallah mudah banget. Kita ngeri-ngeri juga udah mendekat. 54 tahun beliau meninggal, Masya Allah, dikenang sampai sekarang, meninggalkan banyak karya, kan? Itu karena ilmu. Karena ilmu dan keikhlasan. Ayum trader. Masya Allah.
Wa ba'da asril yaumit tali, dan sesudah asar hari berikutnya. Yaumit tali, hari yang mengiringi ianya hari berikut. Tali mengiringi ya. Dan sesudah hari yang mengiringi hari berikutnya, kharajat mi'atul ulufi, keluarlah oleh ratusan ribu orang keluar. Tangqulu hadal imam, mengantarkan ianya ribuan tadi, ratusan ribu, hadal imama, akan ini imam, ila maswahu, kepada tempat tinggalnya yang terakhir, ila maswahul akhiri, ini salah tulis, akan ini imam kepada tempat tinggalnya yang terakhir, fil karofati, di Karofah. Hal Karofah itu di Misra, di kota Mesir, di pemakaman Karofah di Mesir. Itulah kubur Imam Syafi'i ya. Kita lihat di YouTube ada videonya, banyak banget yang diarahi kan, di dalam bangunan luas. Wazahalan nasu biwafati, zahala, duhul. Apa makna duhul? Kayak keder gitu ya. Kayak hilang ingatan, galau. Apa makna yang cocok? Zuhul, kaget apa? Nah, coba saya cari terjemahan yang mantap dulu. Zuhul biasanya lupa, arti zuhul lupa. Nah, coba teman-teman ketik makna yang pas apa? Makasih Ayam Trader. Ini saya bantu memaknai sebenarnya ya. Bisa saja makna saya kadang tidak akurat, nggak apa-apa. Jadi teman bisa meluruskannya. Zuhul, terperanjat zuhul. Terperanjat, kaget ya, terperangah kayak bingung gitu kan. Nah, bisa maknanya wazahala. Wazahalan nasu, terperanjatlah oleh manusia biwafatih, dengan wafat beliau, pada kaget. Ya. Wa khayyamatil ka'abatu. Khayyaman. Khama, kemah kan apa maknanya? Kemah ya pasti semacam kain kulit. Nah, khayyamat menyelimuti. Kemah kan sifatnya dia menyelimuti orang yang ada di dalamnya. Maknanya tebak-tebak. Wa khayyamatil ka'abatu, dan menyelimuti oleh kesedihan, ala wujuhil ulama, kepada muka-muka para ulama. Semua para ulama sedih ya. Imam besar meninggal. Nah, wahuyyidat ajnihatu talamidi. Wahuyyidat, dan patahlah oleh sayap-sayap muridnya. Patahlah oleh sayap-sayap muridnya. Mananya apa makna patah sayap? Kayak burung patah sayap kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi murid beliau kayak merasa gimana gitu, kehilangan besar ya. Seorang murid gurunya yang dicintai meninggal, masya Allah, kehilangan besar. Nah itulah kita maknain ya. Wahuyyidat. Masya Allah. Di apa tadi? Patahlah oleh ini majhul. Dipatahkan akan sayap murid-muridnya, seolah murid beliau kehilangan banget. Wa tuyat safhatun musyriqatun, dan telah dilipat, tuyat telah dilipat akan satu lembaran yang bersinar, min safahati tarikhin ra'i, dari lembaran-lembaran sejarah kita yang indah. Ya, ra'i indah ya. Nah itu telah dilipat, kayak hilang. Nah, inilah gambaran kinayah kan. Dilipat akan lembaran yang bersinar, tertutuplah maknanya, kayak tertutup menjadi gelap gulita. Dilipat akan lembaran yang bersinar dari lembaran-lembaran sejarah kita yang indah. Wa ghaba najmun minan nujum, dan telah hilang, telah gaiblah oleh satu bintang dari bintang-bintang allati sata'at, yang muncul ianya bintang, fi sama'il basyariyah, di langit kemanusiaan. Fa'adha'at, maka menyinari ianya bintang, al-masyriq wal maghrib, akan timur dan barat. Maknanya yang tadi bintang manusia itu telah menyinari timur dan barat dengan ilmunya. Sekarang kayak bintang itu lenyap, menghilang. Nah, dengan meninggal beliau.
Qala Rabi'u, berkata oleh Syekh Rabi, ra'aitu fil manami anna Adam alaihi salam mata. Aku melihat dalam tidur, mimpi, seolah-olah bahwa sungguh Nabi Adam alaihi salam itu meninggal. Iya. Ini mimpi, kejadian sebelum Imam Syafi'i meninggal. Fasa'altu an dzalika, maka aku bertanya tentang demikian. Aku bertanya tentang takwil, apa takwil mimpiku. Faqila li, maka dikatakan orang bagiku, hada mautu a'lami ahli al-ardi. Ini adalah kematian paling alimnya penduduk bumi. Nah, kenapa? Ini yang memberikan takwil mimpi ini memberikan alasan. Lianna Allah Ta'ala 'allama Adam al-asma'a kullaha, karena Allah Ta'ala itu telah mengajarkan ia akan Nabi Adam asma, akan nama-nama kullaha, seluruhnya nama. Jadi kalau Anda bermimpi Nabi Adam meninggal, seolah-olah segala ilmu itu hilang. Nah, dari situlah muncul pemahaman meninggal paling alimnya penduduk. Famakana illa yasiran, maka tidak ada ianya sesuatu kecuali sebentar. Nah, famata Syafi'i, maka meninggallah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itulah bahasa Arab, mati-mati kan biasa kan. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau kita sebut mati kayak nggak sopan ya. Kayak nggak sopan. Matan nas, maka matilah manusia. Biasa aja kan bahasa Arab, mata mati. Tapi dalam bahasa Indonesia terkesan kayak kayak mati, kayak hewan gitu kan. Kalau manusia meninggal. Nah, jadi bebas dalam menerjemahkan. Famatan nas, maka meninggallah famata Syafi'i, maka meninggallah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa ra'a ghairuhu lailata matal Imam Syafi'i qailan, dan melihat oleh selainnya Robi pada malam yang meninggallah oleh Imam Syafi'i, akan apa dilihat? Qailan, seorang yang berkata iya. Nah, ada orang lain mimpi juga mendengar seseorang berkata, al-lailata matan nabiyyu, pada malam ini meninggallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak berlebihan kalau kita anggap, tapi nggak apa-apa karena mimpi ya. Ada orang bermimpi Nabi meninggal. Nah, ternyata besoknya Imam Syafi'i meninggal. Nah, ini mimpi. Kalau mimpi mah bebas kayak Isra Mi'raj ya. Nah, kalau andaikan Isra Mi'raj, itu kata para ulama yang menyatakan Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Andaikan Nabi Isra Mi'raj itu cuma mimpi, ya kafir Quraisy atau orang-orang yang sudah Islam nggak mungkin murtad. Itu menguatkan kalau Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Tapi faktanya ada beberapa sahabat juga yang berpandangan Nabi Isra Mi'raj dengan ruh. Tapi sebahagian ulama membedakan. Isra Mi'raj itu ada tiga. Ada yang bilang ruh dan jasad. Pendapat satu lagi dengan ruh saja. Pendapat satu lagi dengan mimpi. Ternyata mimpi dan ruh itu dua hal yang berbeda. Nah, itu. Rahimallahu ta'ala al-imam Syafi'i, ya semoga merahmati oleh Allah Ta'ala akan Imam Syafi'i, akan Imam Syafi'i, wa radhiya anhu, semoga meridhai oleh Allah untuknya imam, wa akrama nuzulahu, dan memuliakan oleh Allah nuzulahu, tempat tinggalnya. Nuzulahu, tempat tinggal. Biasa nuzul kayak hotel gitu kan, tempat tinggal. Tempat tinggal sementara. Memuliakan ya Allah nuzulahu, tempat tinggalnya, wa maswahu, dan tempat tetapnya imam. Wa nafa'ana bihi, dan semoga memberi manfaat oleh Allah kepada kita dengan sebabnya imam. Wa bintisabina ilai, dan dengan sebab ternisbahnya kita kepada beliau. Nah, intisab apa bahasa bahasa Indonesianya? Intisab terhubung ya, terhubung nasab. Terhubung nasab. Kita terhubung nisbah dengan beliau, tapi bukan di segi nasab kan? Di segi kita mengikuti hukum-hukum yang beliau pahami. Intisab. Wa nafa'ana, semoga memberi manfaat oleh Allah kepada kita dengan beliau, dan dengan sebab terhubungnya kita kepada beliau. Wa jama'a bainana wa bainahu, dan semoga menghimpun oleh Allah antara kita dan antara beliau. Ma'ahbabina, bersama orang-orang yang kita cintai. Fidari karamatih, dalam negeri kemuliaannya Allah, surga Jannatul Naim. Faqad kana kama qala, maka sungguh ada ianya Imam Syafi'i itu sebagaimana qala berkata anhu tentang beliau al-Imamu Ahmadu, oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal radhiyallahu an. Kapan Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i? Hina sa'alahu bunuhu, ketika bertanya kepadanya Imam Ahmad oleh putranya. Siapa putranya? Abdullah. An sababi kasrati du'aihi, tentang sebab banyak doanya Imam Ahmad baginya Imam Syafi'i.
Jadi ada beberapa orang, kalau nggak salah, 7 orang apa 9 orang yang selalu didoai oleh Imam Ahmad. Salah satunya Imam Syafi'i. Ketika anak beliau Abdullah yang alim juga kan, bertanya kenapa doa terus untuk Imam Syafi'i. Apa beliau jawab? Faqala. Imam Ahmad berkata, ya bunayya, wahai anakku, kana syafi'iyu kasyamsi lid dunya. Adalah Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal afiyati lil badan, dan seperti kesehatan bagi badan. Apa makna badan kalau nggak sehat? Apa makna dunia kalau nggak ada matahari? Kan gelap gulita. Fandur hal lihadaini min khalafin. Maka perhatikan olehmu, adakah bagi dua ini? Dua ini kesehatan untuk badan, matahari untuk bumi. Maka perhatikan olehmu, hai anakku, hal lihadaini, adakah bagi dua ini dari khalfin, pengganti? Au anhuma, atau dari keduanya, min iwadin, dari pengganti. Jadi khalfin pengganti. Iwadin juga pengganti. Iwad kan ganti. Cuma bedanya khalfin pengganti dalam arti penerus. Nah, jadi khalaf itu lawan salaf. Salaf terdahulu, khalaf belakang kan. Jadi bahasa kita penerus, pengganti dalam arti penerus. Perhatikan olehmu, adakah bagi dua ini tadi, matahari bagi dunia, kesehatan bagi badan, dari pengganti yang akan meneruskan, atau dari keduanya dari iwad, pengganti secara umum. Matahari nggak bisa digantikan dengan lampu kan. Kalaupun digantikan, ya nggak sama lah terangnya. Masya Allah. Sudah, Masya Allah, udah sejam nih. Lanjut dikit lagi apa titik? Video kalau panjang-panjang banget, ya nggak apa-apa, penting. Masya Allah. Banyak pendapat. Ustaz Zainal masih ada? Masih ada Ustaz Zainal? Apakah sudah beristirahat dari apa dari namanya? Gas, Masya Allah. Abu Jindan. Siap Abu Jindan. Jadi udah 1 jam nih, insya Allah. Saya potong ya. Baca dikit lagi gitu. Kalau sekali baca kita 2 jam, cepat kata Ustaz.